Shalom anak didik kami yang terkasih tingkat SMP dan SMA dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Kita bersyukur Tuhan masih melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kita meskipun dilakukan secara online. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita. Mari Ibu ajak anak didik kami yang terkasih untuk menundukkan kepala. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan dan hanya tertuju kepadanya. Mari kita saat teduh. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan, meskipun di tengah pandemi saat ini Tuhan, kami masih bisa melaksanakan ibadah kami secara online. Biarlah Tuhan yang berkati ibadah kami Tuhan. Isilah hati kami, hati anak didik kami dengan kuasa yang daripada-Mu Bapa. Berkati kami Bapa, layakkan ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu lewat pujian kami, lewat firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita rindu untuk menyembah Tuhan. Kita rindu untuk bersekutu bersamanya, layaknya kita bertemu muka dengan muka. Biarlah kerinduan kita luapkan dalam lagu pujian berikut ini. Kita nyatakan dengan sukacita bahwa kita rindu untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Kita naikkan pujian ini.
Bapakku rindu menyenangkanmu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Kita katakan, Bapakku pinta, Bapakku layakkan pinta, aku. layakkan aku, Bawaku untuk menyembahmu, untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita nyatakan kerinduan kita bahwa Bapakku pinta, layakkan aku. Bapakku pinta, layakkan aku, Bawaku untuk menyembahmu bawaku di balik tirai yang suci, menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam kita katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Setiap orang yang menantikan Tuhan akan dikuatkan, seumpama burung Raja Wali. Ketika kita lari, kita tak akan lesu. Ketika kita berjalan, kita tak akan lelah. Mari kita naikkan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan Pak Barto. Mari kita naikkan firman dengan penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Orang yang menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan kan dikuatkan, seumpama burung Raja Wali. Mereka lari dan tak lesu, mereka jalan tak lelah. Ajarku untuk menanti. Kita katakan, ajarku oh Tuhan, bertelut menanti. Oh Tuhan, bertelut menanti sampai tiba waktunya Kau jawab doaku. Ajarku tak berharap pada manusia, melainkan
Ajarku tak berharap pada manusia. Ajarku tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban dari. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan bahwa kita menantikan Tuhan. Kita akan dikuatkan seumpama burung Raja Wali. Mereka lari tak lesu, mereka jalan tak lelah. Mari ajar kami Tuhan untuk menanti. Orang yang menantikan Tuhan kan dikuatkan seumpama burung Raja Wali. Mereka lari dan tak lesu, mereka jalan tak lelah. Ajarku untuk menanti. Ajarku, oh Tuhan, bertelut menanti. Ajarku, oh Tuhan, bertelut menanti sampai tiba waktunya Kau jawab doaku. Ajarku tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban darimu. Ajarku tak berharap Ajarku pada manusia, tak melainkan berharap menunggu jawaban darimu Tuhan. pada manusia, melainkan tunggu jawaban darimu. Shalom Bapak Ibu, guru dan staf PKMI 5, beserta anak didik kami sekalian yang saat ini berada di rumah. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca bagian firman ini, mari kita buka pembacaan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan kami, dan di dalam Yesus Kristus kami punya pengharapan yang kuat bahwa kami kelak orang-orang yang percaya kepadamu akan mendapat perhentian yang tetap di kerajaan-Mu yang kekal. Di dalam pengharapan kami kepada Tuhan, kami rindu terus dibekali oleh firman Tuhan, termasuk pada saat ini dalam ibadah PKMI 5, supaya kiranya Roh Kudus yang menerangi setiap hati kami yang mendengar, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami aminkan, dan kemudian di dalam pengharapan kami ketika kami tinggal di dunia ini, pengharapan itu makin dikuatkan karena sudah diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah bagi kami satu persatu ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini dari Kitab Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih serta anak didik kami sekalian, tentang menunggu atau menanti bukan sesuatu hal yang menarik bagi beberapa orang. Ya, apalagi kalau kita bicara menunggu atau menanti yang melibatkan keseluruhan hidup kita. Nah, apa yang kita baca tentang kisah Simeon dan sebenarnya lanjutannya nanti ada kisah Hana yang juga ada bersama-sama dengan Simeon dan orang tua Yesus di bait Allah, adalah kisah di mana ada seorang pribadi yang menyisakan seluruh hidupnya di dalam penantian atau pengharapan akan Mesias tersebut. Kalau kisah Simeon ini kita tidak akan temukan di kitab Injil yang lain, hanya ada di kitab Lukas. Memang kalau kita bicara tentang kitab Lukas, sering sekali Lukas ketika menceritakan tentang banyak hal di dalam kedatangan Yesus Kristus hingga ke pelayanan Yesus Kristus, sering sekali Lukas melibatkan orang-orang yang termarginalkan, artinya orang-orang yang tidak dianggap. Ya memang kalau kita lihat kitab Lukas banyak sekali konsentrasinya kepada bagaimana Yesus melayani orang-orang yang termarginalkan tersebut. Kisah-kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sering sekali ditulis oleh, lebih banyak maksud saya ditulis oleh Lukas. Ya mungkin karena latar belakang Lukas yang merupakan seorang tabib. Ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan mengenal dulu siapa Simeon tersebut. Ya. Dia 25 disebut Simeon tinggal di Yerusalem. Ya memang kejadian itu pun kejadian di Yerusalem. Karena di sanalah
Yesus Kristus dibawa oleh ayah dan bundanya untuk diserahkan kepada Allah menurut tradisi bangsa Israel, mengingat apa yang Israel alami pada masa pembuangan, maksud saya pada masa ketika mereka ada di tanah Mesir, ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir, ada kejadian di sana, kematian anak sulung. Jadi setiap anak sulung akan dibawa kepada Allah 40 hari setelah kelahirannya. Jadi bayi Yesus yang dibawa ke bait Allah masih berumur sebulan lebih. Nah kemudian Simeon ikut ke bait Allah karena nanti disebut di sana tuntunan Roh Kudus. Jadi yang penting kita pahami yang pertama di sini adalah bahwa Simeon tinggal di Yerusalem. Ya, Yerusalem adalah pusat agama dan politik Israel pada saat itu. Ya, jadi ini penting. Nah, kenapa ini juga penting? Nanti ketika ini menjadi pusat agama dan politik dari bangsa Israel, pengharapan mereka, penantian mereka akan Mesias tentu juga sepertinya diwakili oleh Yerusalem sendiri. Pun bait Allah ada di sana. Nah kemudian yang berikutnya karakteristik yang kita bisa pahami dari Simeon, dari karakteristik spiritualnya. Yang pertama disebut ia seorang yang benar. Yang kedua, dia seorang yang saleh. Kalau para penafsir berkata, Simeon ini berumur 113 tahun. Meskipun memang di bagian ini tidak disebutkan umur Simeon. Hanya umur Hana yang bersama-sama dengan dia yang disebutkan di Alkitab ini. Kemudian para penafsir yang lain berkata, barangkali Simeon ini adalah seorang imam. Karena tugas imam yang sebenarnya melayani penyerahan anak sulung dari umat Israel kepada Allah. Nah, apa kaitannya dengan umur daripada Simeon terkait dengan karakteristik spiritualnya? Simeon adalah orang yang benar di hadapan Allah. Benar artinya Simeon selalu tunduk kepada firman Allah, melakukan firman Allah, dan kemudian dalam hubungannya dengan sesama juga baik. Itu yang disebut dengan benar di hadapan Allah. Kemudian disebut juga bahwa Simeon adalah orang yang saleh. Simeon adalah orang yang saleh, tunduk kepada firman Allah sekaligus juga mencintai Allah. Artinya membenci dosa. Di dalam kehidupan yang benar dan saleh ini sangat penting di masa penantian Simeon akan hadirnya Mesias. Nah kemudian Simeon bersama orang Israel lainnya menantikan penghiburan bagi Israel. Saya garis bawahi di sini kata menantikan atau menunggu. Umur yang sangat panjang yang dijalani oleh Simeon adalah menanti keselamatan, penghiburan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Bayangkan, sebegitu pentingnya yang ditunggu sampai Simeon
menyerahkan seluruh hidupnya di dalam penantian itu. Banyak orang melakukannya. Maksud saya, banyak orang memberikan waktu, menunggu dan menanti untuk sesuatu yang dia anggap penting. Ada orang yang mundur di dalam penantian dan waktu menunggu tersebut. Kenapa bisa mundur? Simeon tidak mundur karena dia paham, karena dia tahu apa yang dia tunggu. Meskipun nanti sebenarnya apa yang dia pahami dengan yang dia tunggu tersebut berbeda dengan orang yang Israel umumnya pahami. Nanti kita bisa lihat dari respon dan perkataan Simeon ketika melihat Mesias tersebut. Ya, bangsa Israel memang dalam penantian yang panjang. Mereka membutuhkan Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajahan. Selama ini bangsa Israel di dalam tekanan dari bangsa lain. Mereka membutuhkan Mesias. Dan pada saat kisah ini, Israel dalam penjajahan bangsa Romawi. Israel membutuhkan juru selamat yang akan melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, yang memberikan kemenangan kepada mereka ketika mereka akan melawan bangsa-bangsa lain. Tetapi nanti kita lihat bagaimana Simeon berbeda dengan umumnya bangsa Israel memahami arti hadirnya juru selamat tersebut. Nah, kemudian spiritualitas Simeon memang makin dikuatkan dengan kata Roh Kudus ada di atasnya. Ini sangat memberikan kekuatan yang besar bagi kita yang percaya. Makin menguatkan pemahaman kita bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam diri manusia, di dalam diri orang percaya, Roh Kudus nanti yang akan menuntun, bahkan menemukan juru selamat tersebut. Sehingga nanti kita akan memahami bahwa bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena seluruh daya upaya kita, sehingga kita bisa menemukan juru selamat. Roh Kudus yang memberikan jalan bagi kita menemukan atau bertemu dengan Sang Juru Selamat. Di ayat 26 dikatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Simeon harus melewati umur yang panjang, waktu yang panjang, untuk kemudian Roh Kudus menyatakan kelak dia akan bertemu dengan Sang Juru Selamat tersebut. Saya pikir memang Simeon di dalam penantian yang sangat panjang tersebut, dia mengisinya dengan baik. Dia menggumulkannya, dia mendoakannya, dia mengisinya dengan belajar firman Tuhan. Dan kemudian indahnya adalah apa yang dia doakan, apa yang dia gumulkan, kemudian dia dapatkan. Banyak bersama Simeon barangkali menunggu, menanti, menggumulkan, mendoakan akan berjumpa dengan Juru Selamat. Ya, kalau benar semua itu dilakukan, tetapi kemudian tidak bertemu muka dengan Sang Juru Selamat, pun tidak akan sia-sia. Karena semua orang yang percaya kelak
akan menerima upahnya. Pengharapan setiap orang percaya tidak sia-sia, karena kita juga kelak akan bertemu dengan Sang Juru Selamat. Di ayat 27 dikatakan, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Pun ke bait Allah dia dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyatakan hal yang luar biasa, hal yang akan dia temukan, upah dari seluruh penantian yang dia lakukan, upah dari semua pergumulan dan doa-doa yang dilakukan oleh Simeon. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Perhatikan perkataan Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus Kristus, sekali lagi saya sebutkan, perjumpaan dengan Yesus Kristus membuat orang tidak akan mengalami ketakutan akan kematian. Simeon berkata, biarkanlah aku pergi menjalani kematian secara fisik itu di dalam damai sejahtera. Begitulah ketika setiap orang yang percaya berjumpa dengan Yesus Kristus, dia akan mengalami damai sejahtera dan kemudian dia tidak akan pernah mengalami ketakutan akan kematian. Simeon kenapa tidak takut akan kematian, bahkan pergi dengan damai sejahtera? Karena dia bertemu dengan Sang kehidupan. Karena yang memegang kehidupan kekal adalah Yesus Kristus. Jadi untuk apa harus takut akan kematian? Nah, kemudian di ayat 30 disebut, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ini dasarnya Simeon. Kiranya ini juga menjadi dasar kita semua orang percaya, bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus maka akan berkata sama seperti yang Simeon katakan. Apa yang Simeon pahami tentang keselamatan yang daripada Allah? Di ayat yang 31, keselamatan tersebut disediakan oleh Allah untuk segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Seperti yang saya bilang tadi, Simeon memang berbeda memahami keselamatan dengan pada umumnya bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mendambakan keselamatan, pendamaian, penghiburan, sama seperti mengharapkan seorang pahlawan yang akan membawa mereka kepada kemenangan atas berbagai perang, kemenangan ketika mereka akan ditindas oleh penjajah. Tetapi Simeon memahami keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan keselamatan yang eksklusif seperti itu. Bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat manusia.
Karena itulah keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan dalam rangka membawa umat manusia jauh dari peperangan, menang dari peperangan, menang dari pertikaian antar bangsa, tetapi keselamatan atas maut dan dosa, kemenangan terhadap maut dan dosa. Sejatinya ini menjadi keyakinan kita juga. Yesus Kristus memang lahir, besar, dan murid-muridnya pun dari kalangan orang Israel pada masa dulu. Tapi ternyata kehadiran Yesus Kristus bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan itu yang dipahami oleh Simeon. Karena itulah kita yang di sini juga mendapat bagian keselamatan tersebut. Dan dengan demikian kita makin memahami, meyakini bahwa keselamatan juga hanya merupakan hadiah anugerah dari Allah. Bayangkan Simeon ketika bertemu Yesus Kristus, kemudian dia mendapatkan keselamatan itu, meyakini keselamatan itu. Simeon tidak membicarakan seluruh kerja keras yang dia lakukan selama penantian itu. Simeon tidak melibatkan seluruh kontribusi dan jasa-jasa yang dilakukan selama dia hidup dan menunggu Sang Mesias tersebut. Simeon fokus kepada Sang Juru Selamat tersebut. Dia belakangkan semua usaha yang dia lakukan di dalam penantian. Dia belakangkan semua tugas-tugas pelayanan yang pernah dia lakukan selama ini. Karena memang ketika kita mengedepankan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita di atas Yesus Kristus, kita akan tertutup kepada pemahaman dan hakikat keselamatan tersebut. Dan memang fokus cerita ini sebenarnya adalah tentang Mesias tersebut, tentang bayi Yesus tersebut, tentang Juru Selamat tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dan anak kami sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan pada hari ini? Bapak Ibu, yang pertama, pengharapan orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Setiap doa dan pergumulan yang kita lewati di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Barangkali setiap doa, setiap pengharapan sepertinya tidak menghasilkan atau tidak memberikan tanda yang jelas. Barangkali pengalaman kita tidak seperti Simeon berjumpa langsung dengan Sang Juru Selamat. Tetapi yakinlah, pengharapan orang percaya tidak akan sia-sia. Sama seperti Simeon pada saat itu berjumpa dengan Sang Juru Selamat, kita semua yang percaya, yang merindukan, yang menantikan, yang berharap kepada Allah kelak juga akan bersama-sama bertemu dengan Sang Juru Selamat di surganya, di kerajaan kekalnya. Maka kita sebagai orang percaya, yang kedua yang kita pelajari di sini, jangan berhenti berharap. Isi seluruh kehidupan kita dalam pengharapan di dalam Tuhan itu, dengan berdoa menggumulkannya, mengisinya untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapat dari bagian ini adalah perjumpaan kita dengan Yesus Kristus akan membuang ketakutan kita akan kematian.
maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan takut lagi mengalami kematian. Karena apa? Sang kehidupan yang memiliki kehidupan kekal akan menjaminnya bahwa setiap orang yang percaya akan bersama-sama dengan Dia di kehidupan yang kekal. Kiranya kita masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan dalam pengharapan yang panjang. Kita seperti musafir, peziarah yang melakukan perjalanan yang panjang menuju istana. Di dalam perjalanan panjang itu banyak sekali suka duka yang kita alami. Tetapi penyertaan Tuhan di dalam seluruh perjalanan itu akan nyata hingga suatu saat kelak kita tiba di negeri yang bahagia tersebut. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati kita semua di dalam mengimani dan menjalani kehidupan dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam Engkaulah kami mendapatkan keselamatan. Di dalam Engkaulah kami mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Dalam perjalanan kami di dunia ini, kami akan terus menjalani kehidupan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ajari kami untuk dapat menjalani kehidupan dalam pengharapan ini dengan baik. Hidup di dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan selalu menjadi perlengkapan bagi kami, sehingga kami boleh melewati kehidupan peziarahan kami dengan baik, dan kemudian kemenangan akan kami peroleh ketika kami sudah tiba di penghujungnya nanti, dan kemudian kami bersama-sama dengan Engkau di kehidupan yang kekal. Roh Kudus, bantu dan tolong kami dalam kehidupan keseharian kami, agar kami boleh mencerminkan anak-anak yang hidup di dalam pengharapan tersebut. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini juga boleh semakin menguatkan, meyakinkan kami bahwa kami memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menjamin dan menyediakan keselamatan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah bersyukur kepadamu. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Marilah kita berpengharapan hanya kepadanya. Dan satu yang pasti, pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bila sangkakala nanti menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah, kita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kita katakan, bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, saat itu aku pun serta. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila
Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. dari pagi hingga malam, mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama Bila dibacakan, pada saat nama itu aku pun serta. dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kita katakan bila nama dibacakan, Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan kita, doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Kita akan mengakhiri ibadah sore ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai. Amin.